Halo Mancis. Nah, kalian bingung nggak sih? Teman-teman udah dipanggilnya Mancis gitu kan? Acara hari ini namanya Manch gitu. Jadi belum apa-apa kalian udah dipanggil Mancis gitu. Pengen tahu dong, pengen tahu dulu nih aku. Pada dari mana aja nih kalian? Tulis di chat Zoom yuk. Misalnya ada yang dari Sabang gitu ya, ada yang dari Merauke gitu. Mungkin coba aku panggilin satu-satu. Kak Wati, Kak Jovan, Kak Laura. Capek ya? Nggak apa-apa, yuk ditulis aja yuk. Daripada dari mana aja nih. Tangerang, Bojong Soang, Sidoarjo, Bandung, Riau, widih, beragam-beragam banget nih. Terus, ada apa lagi nih? Bandung. Wih, baik juga ya Bandung ya. Oke, teman-teman semua. Welcome nih ya to Munch, a bite of online F&B industry. Kenalin nih, nama gue Jojo. Di sini sebagai moderator yang bakal nemenin kalian sampai D1-nya kelar. Tenang aja, gue orangnya setia kok nemenin. Ya elah. Gitu. Jadi hari ini adalah day 1 dari workshop Munch yang terdiri dari 2 hari. Jadi day 1 itu belajar dari pengalaman maksimalkan penjualan. Jadi day 1 ini kita bakal belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman F&B owners yang pasti udah nggak asing lagi nih. Dan pasti ya biar kita bisa belajar nih cara maksimalin penjualan kita. Nah, nggak cuma dari talk show-nya, di workshop nanti kita juga belajar cara ngitung ROMI. Apa tuh ROMI? Mungkin pada taunya Romi Irama ya. Aduh, kalau nggak lucu kasih reaction hati yuk. Tapi kalau lucu kasih reaction hati juga deh. Gitu. Jadi kalau kalian keluarin dana buat marketing, kalian tuh harus pastiin dana marketing itu balik modal. Jadi itu yang dinamakan ROMI, Return on Marketing Investment. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berterima kasih dulu nih untuk kolaborator dari Katika dalam acara ini, yaitu ada Ruang Rasa Cloud Kitchen. Ada pesan spesial nih dari Ruang Rasa khusus Mancis hari ini. Tanggal 1 Maret, yaitu Selasa minggu depan, Ruang Rasa itu bakal adain live sale Cloud Kitchen. Jadi teman-teman yang pengen ekspansi nih lokasi bisnisnya, tapi modalnya tuh lagi terbatas banget gitu. Bisa banget pakai yang namanya Cloud Kitchen. Karena kalau udah pakai Cloud Kitchen, kita nggak perlu khawatir lagi deh soal yang namanya modal. Nah, aku juga pengen terima kasih banget nih untuk support dari community partners kita, yaitu ada Isaac Infrastia Mulia, Pixel Kreatif, sama Yang On Top. Nah, buat mancis-mancis yang di sini yang pengen belajar dan ningkatin penjualan bisa subscribe paket mudah hebat dari yang on top loh. Jadi dengan 1 kali transaksi, mancis bisa otomatis langganan yang on top yang premium, terus top career clinic,
tes minat bakat dan juga BBC eksklusif konten dari Billy Bowen. Nah, next-nya buat Mancis yang mau cari cuan tambahan bisa add-on jadi reseller Bizar, atau Mancis yang pengen nih all shop-nya lebih berkembang bisa add-on toko online dari UMKM Lab. Jadi pokoknya banyak banget benefitnya, makanya tinggal daftar di yangontop.com/mudahebat. Mungkin operator nih boleh tolong tulisin yangontop.com/mudahebat. Nah, jadi karena tanpa community partners kita hari ini, acara ini juga nggak bakal bisa berjalan, dan nggak? Nah, biar nggak berlama-lama lagi, aku pengen langsung aja nih panggil pembicara hari ini, yaitu ada Kak Reza Firmananda, selaku owner dan co-founder dari Ayam Ayaman, dan Kak Joshua Putra, selaku co-founder dari Jumba. Kita sapa-sapa dulu yuk. Halo Kak Reza, halo Kak Joshua. Anjay. Halo Mas Jojo. Halo, halo. Halo Kak. Halo. Nah, gimana nih Kak Joshua sama Kak Reza, udah pada semangat belum ikutin talk show hari ini? Semangat dong. Oke, tenang aja ya Kak, karena aku udah siapin pertanyaannya yang sesusah interview. Enggak. Maksud aku, pertanyaan-pertanyaannya bakal seru-seru gitu lah. Jadi, nanti biar nggak bingung, kan setiap pertanyaan aku bakal arahin dulu nih ke siapa yang bakal jawab dulu. Mungkin Kak Joshua dulu, ataupun Kak Reza dulu. Oke, kita lanjut aja langsung ke pertanyaan kita yang pertama. Nih, yang pertama, aku pengen tahu dulu nih Kak, sejarah terbentuknya dari Jumba sebagai brand juga, ataupun Ayam-Ayaman sebagai brand, dari awal berdiri sampai sekarang udah merambah nih ke online-online, kan online F&B industry. Mungkin yang pertanyaan pertama aku arahin dulu ke Kak Reza, boleh Kak? Kak, masih di mute. Sorry. Nah, nggak apa-apa. Oke. Versi singkat, versi panjang nih. Versi singkat kali ya. Singkat, kita boleh deh. singkat. Singkat cerita sih kita start small, very small gitu dari garasi rumah di Bandung, di dekat Universitas Maranatha. Di situlah pokoknya di 2014 ya kan. Nah, terus di 2015 itu kita bisa buka cabang pertama, bukan cabang sih, outlet lah gitu, dari garasi upgrade ke outlet. Kita dapat funding sih waktu itu dari temen juga. Nah, terus 2016 hampir bangkrut gitu kan. Jadi kita benar-benar hampir bangkrut banget, tapi alhamdulillahnya ditolong nih sama Tuhan gitu kan, sama Allah. Kita bisa bangkit lagi gitu. Terusnya ya join online, join waktu itu di GoFood. Nah, di situ sangat terbantu sih gitu. Jadi kita bisa baru ngerasain kayak bisnis yang sustain itu di tahun ketiga gitu kan. Kalau ayam-ayaman story-nya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya sekarang sih kita baru punya 2 cabang sih menuju 3 cabang. Jadi belum terlalu banyak. Kurang lebih gitu aja kali ya. Sip. Oke, thank you banget. Jadi seru nih, aku jadi makin penasaran, nanti ada banyak pertanyaan lagi. Nah, kalau ceritanya dari Kak Joshua sama Jumba gimana? Iya, jadi kalau Jumba, jadi singkat cerita sebetulnya aku itu bukan peminum kopi, terus juga bukan peminum teh. Jadi ceritanya waktu itu tahun 2019 aku jalan-jalan, terus di mall terus mikir kok nggak ada ya restoran atau bar atau food stall yang jual minuman yang apa ya, yang bukan kopi bukan teh, tapi jus misalkan, yang harganya reasonable. Semua yang jual jus atau smoothies tuh mahal-mahal semua, 50.000, 60.000 ke atas. Nah aku mikir dong, kenapa sih nggak ada brand yang bisa ngisi kekosongan itu? Kenapa kekosongan? Karena istilahnya kalau kopi itu brand yang agak mahal mungkin yang komersil ya, Starbucks kan ada. Terus bawahnya ada kopi Janji Jiwa, ada Tuku and everything, banyak banget. Nah, kalau teh juga rata-rata kan ada kayak misalnya milk tea, chat time and everything, banyak banget. Tapi yang bergerak di bidang buah itu hampir nggak ada kalau aku bilang. Adanya yang mahal banget, 50.000, 60.000 satu gelas. Ada juga sisanya yang di abang-abang, yang 13.000, 15.000. Sedangkan nggak ada tuh yang di mall yang masif kayak di franchisein kayak gitu. Jadi berawal dari pemikiran dan kebutuhan simple itu muncullah ide kenapa ya aku nggak coba buat usaha baru si Jumba ini, si smoothies ini kayak gitu. Sip. Berarti tinggal kayak nyari jalan tengahnya gitu ya, kayak keren sih. Oke. Nah, kalau tadi udah kita tahu nih sejarah-sejarah singkat dari Jumba sama Ayam-Ayaman nih. Aku pengen tanya juga nih, visi dan tujuan dari besar nih ke depannya buat dari brand kakak-kakak di sini apa nih?
pengen dicapai melalui online F&B bisnis gitu. Mungkin kalau sekarang aku tanya ke Kak Joshua dulu. Oke, kalau tujuan besarnya sih kita sih dari Jumba ingin menyediakan sebuah minuman yang sehat, yang healthy, tapi masih dengan harga yang reasonable dan juga bisa reachable di mana-mana ada. Makanya kita ekspansinya pakai franchise, pakai cloud kitchen juga. Nah itu tujuannya biar bisa di reach oleh banyak orang. Dan aku rasa masyarakat berhak lah ya mendapatkan sebuah minuman yang sehat, enak, harganya juga oke kayak gitu. Dan brandingnya juga oke. Jadi kalau minum tuh ada feels-nya tuh asik, cool, fun kayak gitu loh. Kalau misalnya jus abang-abang tuh enak juga misalkan, cuma kan ada gulanya and everything, terus mereka juga nggak keren lah, maksudnya gitu biasa aja gitu kan. Nah oke kita buat yang packagingnya tuh full print, full color kayak gitu gitulah. Jadi lebih cocok sama millennial, Gen Z sekarang kayak gitu. Sip. Oke, berarti visi dan tujuannya udah pas banget yang tadi aku juga bilang emang mau targetinnya tuh di tengah-tengah gitu yang bukan bukan jus yang abang-abang tapi juga bukan yang emang harganya juga mahal banget gitu. Nah, kalau aku pengen tahu juga nih dari ayam-ayaman dari Kak Reza sendiri tujuan dan visi besar Kakak ke depannya untuk online F&B itu gimana? Oke, kalau misalnya visi perusahaan kita yang yang kayak textbook banget sih, ya kita sih pengen bikin suatu produk yang satu kalau bisa sangat se-original mungkin gitu. Jadi walaupun kita misalnya ambil contohnya dari yang udah ada, tapi kita selalu memberikan touch-nya ayam-ayaman. Itu satu. Terus yang kedua, kita pengen ngasih yang affordable gitu dari brand-brand yang kita punya. By the way, ayam-ayaman sejak tahun kemarin 2021 tuh kita nggak cuma satu brand, kita ada beberapa brand yang sekarang lagi kita ternak gitu kan, lagi kita asuh. Jadi yang kedua itu tentang affordable, terus yang ketiga pastinya enak dan berkualitas. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin visi, ngomongin mimpi ke depan nih gitu, untuk terutama dalam bisnis online F&B, kalau saya tuh gimana ya, alirannya biasanya orang-orang tuh bilangnya kalau misalnya bikin cita-cita, bikin visi itu yang setinggi langit gitu. Nah, kalau misalnya saya agak nggak ke sana, saya tuh lebih kayak bikin cita-cita itu setinggi langit-langit gitu. Kan kalau misalnya setinggi langit, katanya kalau misalnya sejatuh-jatuhnya itu masih tinggi gitu. Nah, kalau misalnya saya lebih ke cita-cita setinggi langit-langit yang bisa dicapai gitu kan. Nah, tapi nanti langit-langitnya lantai 1, nambah lagi ke lantai 2, lantai 3, sampai lantai 50 misalnya. Nah, saya kayak gitu. Kalau misalnya sekarang visi untuk ayam-ayaman, jadi yang realistis dulu, pengen menguasai Jawa bagian barat dulu deh gitu. Dari Bandung ke arah barat, ke arah Jakarta dan lain-lain. Gitu sih kalau ayam-ayaman. Kurang lebih gitu kali ya. Sip. Oke, keren banget. Tuh dicatat tuh guys kalau mau bermimpi tuh setinggi langit-langit gitu ya, bukan langit Kak. Kalau saya jangan Ih, dicontoh. Itu tapi saya keren loh aja. itu loh Kak. Realistis juga. Nah, kalau gitu aku lanjut dulu nih ke pertanyaan ketiga. Nah, mungkin teman-teman yang udah nonton juga nih pada wondering nih kira-kira apa sih yang ngebuat para F&B owners di luar sana gitu harus punya deeper understanding nih, kan kita lagi ngomonginnya F&B online industry. Mungkin aku pengen tanya dulu ke Kak Reza nih, gimana sih caranya kayak apa sih yang F&B owners di luar sana tuh harus punya gitu? Kenapa mereka juga harus punya deeper understanding ke online gitu? Oke. Tadi pertanyaan apa? Kenapa apa yang harus membuat F&B owners itu harus punya deeper understanding ke aspek online dari bisnis gitu? Oke. Kalau misalnya kenapa harus punya deeper understanding, ya pasti harus dong gitu, apalagi tentang online bisnisnya gitu. Karena ya sekarang zaman udah ke arah sana gitu loh. Ya buktinya kita pandemi gitu. Dulu offline sales kita nih untuk di 2 outlet kita tuh untuk di Bandung 70% online, 30%-nya itu offline gitu, yang dine in, take away dan lain-lain. Untuk di Jakarta masih 50-50 lah gitu. Nah, setelah pandemi tahun 2020 sampai sekarang mungkin 98%, 99% kita online gitu. Jadi memang semenjak pandemi pun ada shift ke sana dan ya kita harus ikut gitu. Jadi untuk
business owners atau misalnya yang baru mau ngejalanin, baru mau ngerintis dari kecil, ya pasti harus tahu lah seluk-beluknya gimana sih trik-triknya untuk jualan di online sekarang. Kalau menurut saya sih gitu sih. Oke. Nah, kalau dari Kak Joshua sendiri nih, kayak kira-kira apa yang harus ngebuat tadi F&B owners tuh harus punya deeper understanding ke aspek online gitu? Ya, penting banget, benar kayak Reza tadi udah bilang, karena makin kesini shifting-nya tuh makin ke online ya. Contoh nyata aku rasain di Jumba, dulu awalnya tuh 60% tuh online, 40% offline. Tapi sekarang di aku sih naik jadi 70%. 70% tuh online, 30% offline. Nah, selain itu juga menurut aku, karena persaingannya sangat ketat ya. Jadi yang namanya persaingan di online itu semua orang bisa jualan, semua orang bisa buka. Jadi details kecil tuh harus kita perhatiin banget. Contoh, sesimpel kayak apa sih yang kita masukin di, mungkin kalau di bahasanya food aggregator mereka bilangnya banner ya, atau kita bilang display picture misalkan, display picture di GoFood-nya, GrabFood-nya, itu sangat menentukan mereka tuh tertarik untuk mencet atau enggak, bukan beli loh. Jadi mencet atau enggak tuh menentukan. Apakah yang ditampilin itu produk utama kita, apakah harus ada promonya, apa ada harga coretnya. Nah, itu kan juga details yang harus perhatiin, karena kalau saingan kita, misalnya aku jual smoothies brand Jumba, terus ada saingan brand B, dia jual smoothies juga, sedangkan brand dia di display picture-nya di depan udah tuh saya promo, harganya berapa dan everything, dia tunjukin semua kalorinya berapa, yang menarik gitu, sedangkan aku cuma kasih logo doang, ya pasti orang secara logika pasti akan pilih yang lagi promo, at least dia akan klik itu dulu. Nah, jadi details itu yang aku pelajari dengan apa ya, dengan susah payah ya, karena dulu nggak ada yang bilangin. Jadi istilahnya bingung, kok produknya enak, aku harganya lebih murah, tapi kok bisa saingan lebih mahal, malah laku, ngerti nggak? Oh ternyata sesimpel karena orang interaction-nya dari handphone, dari apa yang dilihat di handphone mereka, aku cuma kalah di display picture-nya itu. Nah akhirnya aku ganti, oh bener, salesnya naik. Nah habis itu juga lanjut ke menunya, harus ada itu misalkan harga coretnya, jadi promonya. Aku dulu pernah juga buat gini, 1 cup 33.000, aku buat promo diskon sampai 27.000, itu murah banget menurut aku ya, diskon banyak. Cuman customer nggak tahu, kenapa? Ternyata aku nggak pasang yang namanya harga coret. Jadi customer taunya, oh kan normal 27.000, padahal nggak tuh diskon. Jadi ternyata aku harus request ke GoFood, GrabFood, ShopeeFood, bilang aku mau harga coret ya. Jadi dari 33.000 dicoret, sebelahnya baru harga diskonnya kayak gitu. Nah itu details yang ngebuat bisa ningkatin sales lah kalau menurut aku. Itu baru deeper understanding, yang small understanding lah aku bilang. Jadi kalau ngomong deep, banyak yang harus pelajari lagi masih gitu. Sip. Iya, berarti bener ya teman-teman semua di sini, kalau ke online itu udah pasti, karena kan kita shifting ke online, tapi banyak banget details yang kalian sendiri juga harus perhatiin juga, apalagi gunain platform-platform di luar sana gitu. Nah, kalau gitu aku tadi lanjut nih, kan tadi kita udah ngomong banyak juga nih sejarah sama deeper understanding tentang online business gitu. Mungkin banyak juga nih yang penasaran dari langkah-langkah dari brand Jumba sama brand Ayam-Ayaman sampai ada di posisi hari ini. Kayak mungkin ada nih ada aspek-aspek fase investor gitu, pakai masuk ke dalam Jumba ataupun ke Ayam-Ayaman, ataupun juga ada akuisisi dan juga ekspansi. Mungkin yang pengen dipinpoint dan pengen dikasih tahu ke kita semua ini apa nih? Kalau yang kali ini aku pengen tanya dulu ke Kak Joshua. Ya, jadi di setiap bisnis itu kita ngomong tentang people ya. Jadi siapa yang menjalankan, timnya siapa, yang punya hati siapa, yang punya waktu siapa. Nah kalau aku jujur dari awal tuh yang bantu banyak banget, tanpa mereka aku nggak bisa sampai sekarang. Contohnya ya kayak Harvin, ini dulu banyak bantuin aku. Ada banyak lah, ada investor juga, ada Kobudi and everything, banyak banget yang orang-orang nggak tahu, tapi tanpa mereka Jumba tuh nggak akan di sini. Jadi dari awal tuh udah banyak yang bantuin, dari temen, investor, relasi itu banyak. Jadi makanya harus cari temen yang banyak, kan orang sering bilang gitu kan. Itu satu. Kedua, setelah itu pas mau growing, ada fase butuh mungkin investasi dari luar, investasi baru, dana segar baru, link yang baru. Nah kalau Jumba waktu itu bergabung dengan Janji Jiwa. Jadi kita gabung sama Jiwa Group. Nah mereka bantu dari segi bukan ya relasi ya, mereka bantu dari segi supply, mereka bantu kenalin yang lebih murah harganya, yang kualitasnya sama. Terus juga mereka bantu cari calon mitra
yang mereka lihat cocok, yang mereka sebelumnya lihat oke nih bagus nih kemitraannya, mereka pemilik tokonya oke, mereka tawarin ke kita mau nggak buka Jumba juga kayak gitu. Nah itu sebuah batu lompatan sih buat Jumba. Dan selain itu pun juga masih banyak kayak kolaborasi. Terakhir kita collab sama Holy Wings, itu juga bantu naikin brand awareness kita juga. Nah itu yang ngebuat aku bilang brand naik terus ya. Nah cuma kan itu kan dicari, dicoba, kenalan, dan nggak semua orang kan mau kenal. Nggak semua orang udah kenal pun nggak tentu mau kerjasama kan. Nah itu artnya sih aku bilang di situ. Dan bisa nggak kita give something ke mereka, and kita dapat sesuatu juga kayak gitu. Sip. Keren banget ya teman-teman, kayak kita harus tahu ada seluk-beluk dan kayak kesempatan apapun juga harus bisa dicoba juga, apalagi tadi yang collab-collab yang Kak Joshua juga udah kasih tahu gitu. Nah, kalau dari Kak Reza sendiri nih, apa aja nih yang dari Kak Reza sendiri yang dipinpoint dari timeline ayam-ayaman sampai sekarang gitu? Nah, kalau misalnya memang perjuangannya, kalau misalnya dulu-dulu lumayan berat juga ya, kalau misalnya diingat-ingat lagi. Jadi memang ayam-ayaman tuh salah satu hal yang membuat saya pribadi nggak akan lupa yang namanya bersyukur tuh. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, kita start very small gitu. Saya dan teman saya namanya Sari, kita teman satu kampus dulu. Kita baru sama-sama resign gitu kan. Terus memang idea ayam-ayaman nih udah ada dari sebelum kita resign bareng tuh. Jadi ya pada suatu hari saya nyeletuk dalam mobil, salah satunya ada dia gitu. Nih gue pengen bisnis nih, pengen bikin ayam-ayaman lah gitu. Nah 10 bulan kemudian tuh baru terrealisasi lah kita berdua, kurang lebih gitu. Prolognya. Nah terus ya start kayak sebelum start pun saya sama Sari tuh udah berencana sih kayak ini bulan ketiga kita bikin proposal bisnis deh, kita lempar-lemparin ke siapapun yang ada lah, ke teman-teman kah dan lain-lain lah gitu kan. Soalnya kan teman-teman juga kerjanya kan juga ada yang di Arab lah, di mana dan lain-lain gitu kan, uangnya kan banyak tuh. Jadi mereka lah sasaran kita waktu itu. Nah, jadi bulan kelima, alhamdulillah ada yang mau gitu, teman kita berdua, teman kampus juga, teman satu unit juga. Terus akhirnya bulan ke-7 kita realisasikan upgrade dari yang tadi di garasi, jadi di waktu itu Jalan Riau di Bandung, outlet pertama kita. Nah, tapi ya itu, kita nggak ada nggak ada pengalaman bisnis sama sekali, kita berdua dan lain-lain. Intinya kesimpulannya mismanagement. Terusnya 1,5 tahun kita hampir banget bangkrut. Jadi ingat banget dulu sisa uang rekening untuk perusahaan tuh 15 juta. Kita punya utang ke supplier 15 juta. Mau bayar uang sewa buat 3 bulan ke depan nih kalau mau extend 15 juta gitu kan. Terus belum bayar karyawan 15 jutaan kalau nggak salah. Jadi we need to choose one, gitulah intinya. Intinya sih saya cuma untuk satu opsi doang. Akhirnya kita ngambil apa? Kita nggak ngambil tiga-tiganya. Nah, disinilah yang tadi saya bilang tangan-tangan Tuhan kemarin gitu. Jadi benar-benar saya cari di OLX tuh, desperate banget, pencet yang namanya kerjasama, enter, keluar satu listing. Dan jadi satu listing itu kita bisa kerjasama di situ, akhirnya pindah. Kurang lebih gitu. Intinya sih gitu. Nah, dari situ ya alhamdulillah kita daftar GoFood. Di situ GoFood lah yang sebenarnya menjadi hero sih dari ke ayam-ayaman gitu. Jadi kita bisa jadi sustain dan akhirnya kita bisa jadi berkembang sih sampai sekarang. Kurang lebih gitu sih cerita serunya. Sip. Oke, berarti kepinpoint banget ya, platform online itu sebenarnya juga penting banget buat F&B business industry pada saat ini juga gitu. Nah, kan tadi sampai kita tahu nih dari gimana caranya dari Jumba, dari ayam-ayaman juga bisa ekspansi dan ada pinpoint lah di dalam timeline-nya yang bisa berkembang gitu. Nah, aku pengen tahu nih sekarang lebih ke teori dikit nih. Semoga teman-teman dapat insight banget nih. Gimana caranya dari Jumba ataupun ayam-ayaman sendiri nentuin market niche-nya pas awal berdiri gitu. Mungkin yang kali ini aku tanya ke Kak Reza dulu. Oke, tentang market niche-nya ya. Kalau misalnya dari pola pikir ayam-ayaman, saya ini background manajemen, ya kan, kuliah waktu itu di manajemen, tapi banyaknya mainnya di unit. Gitu. Jadi sebenarnya jurusan kuliah saya tuh unit saya, jadi nggak belajar apa-apa gitu. Jadi ketika nyemplung, baru kayak
mikir gitu kan. Eh, Dulu sih sebenarnya kita berawal dari pasti benchmark dulu sih kalau kita. Jadi ide ayam ide ayam-ayaman sendiri pun dulu adalah nyontek sih. Jadi nyontek yang ada. Saya walaupun udah lulus masih sering main di kampus gitu kan. Nah di kampus nih ngeliatin nih anak-anak pesen apaan sih setiap hari tuh pasti aja ada nih gitu kan. Nah di situ cari tahu tuh gitu. Oh ternyata kayak ginian doang. Harga 20.000 cuma dapat kayak ginian doang gitu kan. I can do better nih gitu. I can give more value gitu kan dengan harga yang mungkin naik-naik dikit lah beda 1.000 2.000 dan gue yakin ya ini anak-anak kalau bisa gue jual ke mereka aja mereka pasti mau. Nah waktu itu awalnya dari situ gitu ideasnya. Jadi ya intinya kita udah yakin kita bisa bikin produk yang lebih bagus dan memang akhirnya kita bikin produk dan menurut kita bagus gitu. Barulah kita berani untuk jualan. Nah dari situ jadi kayak caranya kita sih waktu itu ya terinspirasinya cara nyarinya ya dari melihat apa yang ada nih gitu. I see the opportunity dari situ gitu. Kalau misalnya ayam-ayaman. Jadi makanya sekarang pun juga untuk dari apa ya bukan sekarang sih selama ini biasanya tuh kita memang strongnya itu di mahasiswa gitu untuk entah itu di Bandung entah itu di Jakarta tuh jadi repeat customer-nya banyaknya ya profilnya itu ya itu juga gitu karena memang dari awal ternyata kita bikin produk itu dan menyasarnya itu ke sana. Komunikasi kita pun kita juga bangun untuk demografi yang ke arah sana sih, sekitar ya SMA sampai mungkin 30 tahunan lah gitu. Jadi memang terjadinya di situ sih. Pada akhirnya kita menggalinya untuk market ke sana sih. Kurang lebih gitu kali ya Mas Tujo. Sip, oke oke. Keren juga berarti ya kita bisa ngelihat cara dari prosesnya dibuatnya ayam-ayam maksudnya dari awal gitu brandnya berdiri sampai akhirnya ketemu gitu market niche-nya tuh di anak-anak sekolahan juga gitu, anak-anak kuliah. Nah, aku pengen tanya juga nih berarti buat ke Jumba dari Kak Joshua gitu, gimana cara nentuin dan menentukan akhirnya market niche dari Jumba itu apa? Oke, kalau market niche dari Jumba, actually salah satu market niche-nya tuh aku. Itu orang yang tidak minum kopi dan tidak terlalu minum teh. Ya itu. Nah, itu satu. Dan ternyata banyak loh orang yang tidak bisa minum kopi karena mungkin kalau minum kopi jadi terlalu energetik sampai sakit kepala itu aku. Ada juga yang terlalu deg-degan, ada juga yang misalkan nggak suka pahitnya, banyak banget. Terutama yang anak-anak juga banyak kan. Ada juga market niche lain yang mereka mau healthier lifestyle, healthier choice. Nah, itu banyak banget. Buktinya apa? Kayak gym, itu kan selalu ada aja. Di setiap mall pasti ada gymnya. Hampir gitu sekarang ya. Entah tuh Selfie atau Gold's Gym atau apapun lah. Itu berarti banyak banget loh orang yang aware dengan yang namanya kesehatan. Nah, di sini kita coba provide makanan yang minuman yang lebih healthy, yang kalorinya rendah. Nah, ngomong tentang kalori, ternyata juga banyak, hampir semua sih. Wanita tuh maunya kan lebih langsing lagi, lebih kurus lagi, lebih sesuai body goals-nya mereka lah gitu. Nah, di sini kita bantu mereka mencapai body goals-nya mereka tanpa mengurangi snack time mereka. Jadi bisa snacking pakai Jumba yang kalori cuma 180, 190. Itu sih. Jadi market niche-nya sebenarnya lumayan banyak ternyata setelah dijalanin. Walaupun pada awalnya itu cuma menarget orang-orang seperti aku yang nggak minum kopi dan nggak minum teh gitu. Sesimpel Sip, itu. oke. Sesimpel dari how your thoughts dari awal juga ternyata bisa nge-build up juga jadi Jumba yang sekarang juga ya. Nah, kalau gitu aku pengen lanjut lagi nih ke pertanyaannya mungkin yang ini khusus-khusus nih buat Kak Joshua juga. Kan tadi Kakak bilang kan kalau Jumba itu kan smoothies gitu. Nah, buat orang-orang kita yang tahu gitu, dari itu kan ada smoothies, ada juga jus. Dari differentiation smoothie sama jus itu gimana supaya kita bisa tahu nih identifikasi diferensiasinya di online food itu kayak gimana? Gitu Kak. Jadi kalau smoothies tuh yang pasti sesuai namanya ya, smoothies. Jadi lebih teksturnya lebih padat, lebih bisa bilang lebih icy juga karena kalau smoothies tuh hampir semua pasti pakai frozen fruits, misalnya frozen bananas, frozen strawberries and everything. Banyak. Yogurt pun kita frozen biasanya. Nah, jadi itu salah satu ciri khasnya dan smoothies hampir semua pakai yogurt. Jadi banyak smoothies tuh pakai yogurt. Sedangkan kalau di jus biasanya agak jarang ya pakai yogurt ya.
pasti pakainya kalau nggak susu kental manis, gula. Jadi itu yang paling membedakan sih. Sisanya sama-sama buah. Jadi biasanya orang yang suka jus suka smoothies juga karena base-nya tetap fruits kayak gitu. Cuman different cara pengolahan lah. Mungkin ada ayam bakar, ada ayam goreng. Sama-sama enak, tapi sama-sama ayam tapi beda kayak gitu. Oke, berarti penting juga ya buat akhirnya kan dari awal kakak nentuinnya itu smoothies gitu yang emang which itu udah emang beda gitu dari jus yang biasa. Sip. Nah, karena waktu untuk talk show yaitu untuk aku sendiri yang nanya-nanya tadi udah banyak banget yang penasaran itu udah habis, tapi tenang aja teman-teman di sini itu bakal bisa nanyain banyak pertanyaan juga nih. Kalau teman-teman ada banyak pertanyaan yang mau ditanya lebih lanjut lagi nih ke Kak Joshua sama ke Kak Reza, boleh taruh di kolom chat di Zoom. Kalau enggak kalian juga bisa langsung raise hand dan langsung ngomong aja gitu. Nah, kebetulan sebenarnya tadi ada yang udah nanya ke aku, tapi mungkin malu kali ya, personal chat-nya malah ke aku gitu. Nah, jadi di sini ada yang pengen nanya nih Kak, aku nggak spill namanya deh, kesian gitu. Mau tahu nih, di-spill dikit strategi marketing khususnya buat online base gitu, apa sih yang paling efektif? Mungkin yang kali ini aku tanya dulu ke Kak Reza kali ya. Oke. Eh, ngomongin F&B sama online itu pasti sangat beda dengan F&B dengan ya lu dateng gitu kan. Kalau misalnya datang kita masih bisa main sensori yang lumayan banyak tuh gitu. Terutama indera penciuman gitu kan, ada wangi-wangi, ini wangi ayam goreng kok enak banget, atau misalnya lewat di depan toko roti gitu kan, bahkan ada yang bilang bread talk atau pokoknya yang lain-lain itu sengaja nyemprotin parfum bau roti gitu kan ke depan tokonya biar untuk mengundang si sensori itu biar mereka ke-trigger untuk beli gitu kan. Nah, tapi tidak bisa dilakukan di online gitu kan. Sensori yang bisa kita manfaatkan ya cuma visual doang gitu. Jadi memang kuncinya kalau misalnya marketing di online ya tentang tentang visual sih gitu. Bener banget tadi, setuju banget, sama banget pengalamannya sama Mas Joshua tadi. Toko sebelah gua yang jualan ayam juga gitu kan, dia masang gede-gede tuh promo gitu. Gue cuma masang foto makanan doang gitu kan. Nah itu kita bisa kalah saing tuh dengan gitu doang gitu. Maksudnya ya kita juga harus tahu kayak ini orang-orang tertariknya biasanya sama apa sih? Sama promonya kah? Sama sama foto yang menarik kah? Kombinasi antara keduanya kah? Gitu. Nah jadi memang kalau misalnya saya biasanya sih ngasih pelatihan, nggak pelatihan sih, ngasih edukasi. Jadi kebetulan saya ini mentor di GoFood juga gitu, yang berperan untuk ngasih edukasi, terutama untuk merchant-merchant yang baru on board, yang biasanya itu mereka benar-benar pedagang-pedagang kecil gitu, yang biasanya di pinggir-pinggir mereka daftar di GoFood. Nah biasanya ada program di GoFood itu, ya salah satunya saya yang ngisi materi biasanya. Nah itu selalu kita kasih tahu, bikin fotonya yang bagus gitu. Kalau misalnya bisa edit-edit pakai Canva dan lain-lain, sekarang kan udah lumayan gampang ya. Nah itu dipergunakan gitu, nggak usah yang canggih-canggih lah gitu. Kalau misalnya memang, ini saya ngomong ngerintis ya gitu, ngerintis dengan budget pas-pasan gitu, dengan semuanya dikerjain sendiri, ya intinya dibikin secantik mungkin, sesuai dengan target market yang dituju juga tentunya gitu. Jadi komunikasinya pun juga penting untuk dirancang biar nggak ya misalnya target lu bapak-bapak gitu, tapi lu ngasih warnanya ngejreng-ngejreng dan lain-lain, terus bahasanya lo gue, kan kayaknya kan mungkin nggak akan masuk gitu. Jadi ya konten-konten visual itu sangat penting dan harus pas dengan target yang dituju sih. Kalau menurut saya sih gitu sih. Kalau ngomongin tentang F&B dan online. Iya benar. Kalau aku juga ngelihat kayak kadang-kadang ada beberapa brand yang emang visualnya juga lebih appealing, padahal juga nggak terlalu terkenal, aku tetap ambilnya yang lebih appealing gitu. Nah kalau dari Kak Joshua sendiri ada tambahan atau ada insight yang berbeda Kak? Ya, aku juga dulu punya pemahaman tentang visual itu penting. Sampai sekarang aku setuju. Cuman ternyata pas aku jalanin, visual bagus itu sama visual menarik itu, maksudnya berbeda. Dalam arti gini, aku pernah ya buat foto bagus banget, yang
estetik, di studio bagus tuh kan. Cuman orang nggak tertarik untuk beli, ternyata begitu. Orang malah lebih suka lihat siapa makan review terus kayak sampai merem-merem gitu kayak enak nih. Nah itu yang kadang ya buat kita sebagai pebisnis online tuh bingung kayak gila ya gue foto susah-susah, mahal-mahal, kalah sama orang yang review makanan makan pakai tangan, tau gak sih? Ternyata itu jauh lebih menggugah dan orang bisa lebih relate. Nah jadi mungkin kalau aku boleh tambahin harus yang relatable sama emotionnya tuh attach sama si customer itu. Jadi kelihatan enak, kelihatan gurih, kelihatan. Jadi walaupun dia cuma lihat gambarnya bisa kecium wanginya. Dia bisa bayangin kayak gitu. Nah itu mungkin yang perlu dipelajari dan dilihat lagi gitu ya. Kadang yang rapi tuh malah kalah sama yang berantakan kayak gitu. Iya benar. Itu sih kalau tambahin di visual. Sip. Berarti tadi kalau ngomongin visual, yang appealing pun juga belum tentu yang rapi, belum tentu estetik, tapi juga yang emang sesuai sama apa yang ditujukan ya tadi ya. Kayak misalnya makannya pakai tangan, bener-bener juga ngugah selera banget tuh. Kadang-kadang kan ada tuh YouTuber yang makannya juga pakai tangannya yang lahap banget gitu. Kadang-kadang aku juga ngeliatnya sih itu bikin nafsu banget gitu. Nah, ini ada juga beberapa pertanyaan, aku mulai bacain aja di kolom chat dari Clarista Juwana. Halo Kak, maaf aku nggak bisa on mic. Ya nggak apa-apa. Aku tanya lewat chat, kalau dari kakak kan tentunya ada fee nih harus dibayar ke aplikasi online-nya. Nah, harganya tentu kan pasti lebih mahal. Kalau dari Kak Reza maupun Kak Joshua, gimana ya Kak supaya tetap konsumennya tetap beli dengan harga yang lebih tinggi kalau beli di GoFood atau GrabFood? Thank you. Mungkin kalau kali ini aku arahin dulu ke Kak Joshua, nanti baru ke Kak Reza. Oke, kalau ngomong tentang harga di online, actually harga itu sangat sensitif di online. Kenapa? Karena semua tuh one click away ke produk lainnya, ke brand lainnya, ke harga lain yang lebih murah misalkan. Jadi kalau di online itu harus lihat dulu, misalkan aku jual minuman, oke sainganku tuh siapa sih dengan harga yang sama, ya. Walaupun misalkan gini, walaupun aku market niche-ku tuh sebetulnya yang suka olahraga, yang nggak minum kopi dan lain-lain, cuman banyak juga loh orang yang sebetulnya bukan market niche-ku, tapi mereka mau coba. Jadi misalkan mereka sebelumnya penggemar boba misalkan. Nah, bobanya harganya sama kayak aku, 33.000. Nah, itu bisa jadi aku ngambil market mereka. Mereka mikir, oke lah, sama-sama seger, sama-sama enak. Nah, jadi namanya harga tuh sangat sensitif. Mau beda 1.000, 2.000, 3.000 tuh bisa merubah segalanya loh. Bisa jadi orang gara-gara beda 1.000 nggak jadi beli punya kita. Atau nggak, bisa jadi gara-gara harga 1.000 kita lebih murah, orang malah beli punya kita. Nah, jadi harus lihat dulu, jawabannya harus lihat dulu saingan kita tuh pasang harga berapa. Sebisa mungkin kalau namanya online itu kita manfaatin semua yang food aggregator sediakan promonya. Karena yang namanya GoFood, GrabFood, Shopee Food, Traveloka, itu semua tuh bersaing. Mereka lagi bakar-bakaran uang, kasih promo ke customernya. Biar semua orang belinya di mereka. Nah, kita bisa manfaatin momentum ini, di mana mereka semua bersaing, kita ikutin semua promonya. Jadi yang bakar uang mereka, kita juga ikutan cuman sedikit. Nah, masalahnya kalau semua saingan kita ikut promonya atau GMS-nya kita bilang ya, ikut kerjasamanya sama mereka, kita nggak ikut, pasti kita ketinggalan. Itu Jumba pernah seperti itu. Jadi aku kalah karena aku nggak ikutan promo. Walaupun harga jualku pada akhirnya setelah aku diskon lebih murah dibandingin sainganku. Cuma karena mereka ikut promo kerjasama dengan GrabFood, GoFood, akhirnya pas orang ngetik jus atau smoothies mereka naik paling atas. Ya, betul. Jadi maksudku itu sangat sensitif. Jadi sebelum naikin atau turunin harga perlu mungkin ngobrol sama yang udah pernah menjalankan atau lebih pengalaman gitu kali ya. Oke, kalau dari aku sendiri aku mau recap tapi aku dapat 2 nih. Berarti kita harus ngelihat dari kompetitor. Kedua, kalau dari food aggregator dari platformnya ngasih promo apa ya kita ikutin gitu biar nggak ketinggalan. Nah, kalau dari Kak Reza ada yang mau ditambahin juga atau ada insight lain kah? Oke. Kalau dari saya template-nya ini ya, materi dari GoFood ya. Jadi biasanya untuk harga, maksudnya untuk tentang pricing strategy itu dilihat dari berapa ya? Saya lupa. Nomor 1 pasti tentang harga pokok produksi, tentang HPP, ya nggak sih? Berapa sih biaya untuk bikin satu porsi itu, ya nggak sih? Itu harus tahu dulu. Banyak banget tuh yang di grup yang saya pegang tuh dia jualan aja, terusnya ya udah kasih harga aja tanpa dia ngitung dulu tuh berapa sih satu porsi ini biayanya gitu kan. Terus yang kedua
tentang kompetitor juga tuh gitu. Kalau misalnya kayak apa ya, bukan basic common kali ya, common rules-nya gitu yang biasanya kita kasih tahu gitu ke teman-teman merchant GoFood yang biasanya ada di kelas, itu tuh HPP tuh kali 3 atau kali 4 gitu. Jadi HPP tuh kurang lebih sekitar 30-25% sehatnya. Itu kayak kalau misalnya nyari di internet, literasi, maksudnya itu tuh udah banyak banget lah literatur itu gitu. Saya juga nanya ke dosen saya yang udah 20 tahun kerja di F&B di hospitality, dia pun juga bilang seperti itu. Sekitar 25-35% lah gitu kurang lebih. Nah, itu yang kita ikutin juga. Jadi kali 2 kali 3. Lihat kompetitor, kalau misalnya kali 2 kali 3 sama kompetitor gimana nih mepet-mepetnya gitu. Oh, ternyata kita masih mahal gitu kan. Kalau misalnya masih mahal, dilihat poin ketiga. Apa poin ketiga? Tentang unique selling point-nya gitu. Gue lebih mahal tapi porsi gue lebih banyak misalnya. Atau enggak, gue lebih mahal tapi kualitas bahan yang gue pakai lebih oke, jadi lebih enak misalnya. Nah itu bisa dilihat juga dari situ gitu. Nah terus kalau misalnya ngomongin tentang fee, memang pastinya nanti ketika jualan di offline dan di online itu akan menyesuaikan tuh pricing strateginya gitu. Pasti karena kita ada fee yang ditanggung dan kalau misalnya ditanggung sendiri itu akan berat, jadinya ya kita lempar tanggungan itu ke customer yang beli gitu kan biasanya. Jadi jangan takut untuk ngasih harga lebih tinggi di online dibandingin di offline karena itu udah common banget dilakukan dan pasti customer pun juga udah udah aware lah gitu. Nah terus tadi ngomongin tentang promo juga bener banget. Kayak promo itu sekarang is a must-thing to do lah gitu untuk kita. Jadi kita memang sebagai brand nggak boleh ketinggalan kereta untuk ikutan promo-promo dari aplikator-aplikator ini gitu. Apapun itu. Nah, karena ya sekarang itu ya kalau misalnya menurut saya curhat dikit nih dari Grab sih, apalagi sekarang Shopee gitu. Sekarang memang climate-nya itu, customer climate-nya itu udah bener-bener promo driven banget lah gitu. Nggak ada promo, pokoknya nggak akan laku gitu. Kalau misalnya dulu, zaman dulu ya nih, zaman GoFood itu masih awal-awal, promo 25%, harga diskon coret itu masih oke. Laku banget gitu jualan saya. Nah, sekarang minimal tuh 30-40% all menu gitu. Maksudnya card discount. Dulu cuma diskonnya satu menu gitu ya, bisa kita bundling dengan yang marginnya gede biar nggak biar nggak boncos-boncos banget gitu kan. Kalau sekarang pokoknya minimal mungkin 35%, 40%, 25% nggak akan dilirik lagi. Jadi memang sekarang kalau menurut saya climate dari si konsumen nih benar-benar promo driven banget. Jadi ya harus ikutan promo dan benar-benar harus dihitung itu margin ketika kepotong fee dan kepotong promo itu maksimal berapa sih yang bisa kalian kalian tanggung lah gitu. Karena di belakang-belakangnya masih banyak tuh biaya-biaya gitu. Kalau menurut saya sih gitu sih kalau ngomong agak teknis. Oke, thank you banget nih Kak. Aku catat-catat dikit juga. Tadi kan kayak ada beberapa yang kayak kali HPP ya, HPP penting kali 2 kali 3 gitu biar 25-35%. Teori-teori dulu lah gitu. Cuman ya sebenarnya kalau akhirnya pun ternyata apa namanya? Udah patok harganya kayak gitu cuman ternyata masih kalah sama kompetitor ya ternyata ada versi lain yaitu kita bisa cari unique selling point juga kan gitu. Terus dari kakak juga tadi bilang kayak pokoknya kalau tetap nggak apa-apa ikutin yang dari agregator ataupun dari aplikator yang kayak platform gitu. Yang kasih promo apa ya nggak apa-apa, cuman tetap harus dilihat margin kepotongnya itu dari kepotongnya pakai fee segala macam itu berani nanggung segitu nggak harus benar-benar dilihat juga gitu. Nah karena pertanyaannya masih banyak, aku mau lanjut lagi nih. Tapi ini ada yang ngomongnya langsung ke aku lagi, cuman jadi aku nggak berani kasih tahu. Nah, hai Kak, mau tanya dong mengenai strategi marketing dengan cara promo. Oh, ini sama nih ya. Kebetulan aku salah satu customer Jumba. Nah, dan sempat sampai berapa lama Jumba di salah satu platform online itu promonya gila-gilaan dan terus-terusan. Literally bisa sampai cuma 9.000 per gelas. Walau mungkin ini ditambah sama promo-promo dari platformnya. Itu budgetingnya gimana ya? Nah, gimana tuh Kak? Kak Joshua. Jadi ini kan pengusaha F&B semua ya. Jadi kita spill rahasianya. Ya kalau kalau aku di GoFood itu di GrabFood itu
komisi naik. Jadi dari 20% naik jadi 30%, rata-rata segitu. Kadang 28,8, kadang 30%, kadang 31, tergantung lah, beda-beda. Nah, tapi kalau udah ambil paket yang itu, kita bilang paket komplit ya, sederhananya gitu. Nah, itu semua promo yang GrabFood sediakan, itu kita ikut. Jadi semua bisa sepanjang bulan, misalkan ada promo Ramadan, promo misalkan 02 atau apapun lah, itu kita semua ikut. Nah, jadi komisiku, maksudnya komisi jumlah yang terpotong itu tetap 30%. Sisanya itu yang menanggung sebetulnya food agregatornya. Either itu GoFood atau GrabFood atau Shopee Food. Nah, kerjasamanya tuh beda-beda. Kita tinggal pilih mau yang mana. Contoh kalau aku di GrabFood itu fix 30%. Semua promo, sisanya biayanya mereka tanggung. Cuman lagi hari promo, lagi nggak hari promo, aku tetap kena potong 30%. Nah, sedangkan kalau di GoFood, awalnya aku 40-60, jadi 40% mereka tanggung, 60% aku yang tanggung. Sekarang aku di 40-60. Jadi aku tanggung promo 40%, mereka tanggung promo 60%. Nah, itu kan sebelum hari H, misalnya kayak sekarang nih, tanggal 25, 20-an gitu, kita udah deal sama GoFood-nya. Oke, bulan depan ada promonya apa ya, mereka kasih tahu tanggal berapa. Terus kita mau ikut yang mana? Mau yang misalkan premium, standar, atau apa, kayak gitu. Nah, kita tinggal pilih, kita hitung. Yang menurut kita cocok. Nah, di setiap promo itu biasanya ada minimum card lah, apa minimum pembelian lah, minimum pembeliannya. Contoh misalkan 60.000 baru dapat diskon langsung kepotong misalkan 25.000 atau langsung kepotong 30.000. Itu kan sebenarnya diskon 50% kan. Nah, aku coba buat promo, aku buat paket yang sama kayak itu, kayak minimum pembeliannya. Jadi kalau dia kasihnya 60.000, ya aku coba buat paket yang 60.000 juga. Jadi dengan customerku beli paket ini, dia dapat promo maksimal, diskon maksimal kayak gitu. Nah, karena bisa juga misalkan aku buat promonya, aku misalkan lupa ngikutin nih. Minimum payment 60.000. Aku pasang paketnya 58.000. Kan selisih 2.000 dong. Gara-gara itu mereka nggak jadi dapat promo. Sedangkan kalau nambah satu menu lagi harus tambah 30.000, jadi 90.000. Hampir 90.000. Itu mahal. Mereka nggak jadi beli gara-gara itu doang. Nah, itu sih details teknis yang harus perhatiin dulu. Hamin sebulan itu kita mau strateginya apa nih? Bisa jadi dengan kita naikin harga paketnya, malah itu yang laku. Kayak gitu. Iya, berarti banyak banget ya tadi ya yang nanya nih, kalau udah dicatat semua tuh tadi, yang paling penting kayak pokoknya pricing strateginya harus dilihat dan harus benar-benar diomongin sama platformnya gitu. Jangan sampai ada pricing strategi yang dikasih mereka nggak sesuai sama yang kita taruh gitu. Nanti malah jadi boncos juga. Nah, terakhir, ya ampun, ini kenapa pada malu semua ya? Ngomongnya ke aku juga nih, ketika kita sebagai brand yang baru buka di online merchant, bagaimana kita bersaing dengan merchant yang sudah lebih besar, yang bannernya selalu muncul di homepage merchant online tersebut. Dan juga seperti yang kita tahu, teknik diskon itu kan dilakuin hampir sama semua kompetitor yang besar-besar juga. Selain diskon, ada cara lain kah? Oh, mungkin ini secara teknis pakai agregator ataupun aplikator ya. Kalau sekarang aku tanya ke Kak Reza dulu, boleh Kak? Sorry ini tadi ada anak saya. Ya, Bapak, Kak. Jadi teknik bersaing ya. Tadi saya cuma sampai teknik bersaing gimana caranya gitu. Oke. Ya. Oke. Aku ulang lagi boleh Kak? Nggak usah, tadi kepanjangan kayaknya. Jadi Oke. intinya saya insya Allah dapat. Jadi memang nomor satu ikutan promo itu kunci utamanya. Jadi memang ikutan promo itu biasanya menaikkan exposure tuh. Jadi benar-benar aplikator itu, si aplikasi ini agak-agak memainkan itu juga gitu. Jadi yang nggak ikutan promo tuh biasanya agak ya keluarnya tuh walaupun deket, yang ikutan promo tuh selalu di atas biasanya. Jadi makanya ikutan promo is a must gitu loh. Nah, terus yang kedua, sekarang nih ya, kayaknya karena semuanya udah ikutan promo, yang tadinya ikutan promo itu something special gitu kan, kita udah berkorban banget ikutan promo gitu. Ternyata semuanya ikutan promo. Yang tadinya something special tidak special lagi gitu kan.
jadinya ya semuanya keluar juga gitu. Jadi akhirnya sikut-sikutannya lebih banyak. Gimana caranya? Yang kedua sekarang ikutan ads. Jadi mereka ada fitur ads tuh gitu. Jadi ketika kita ikutan ads, keluarlah di antara kedua kah, ketiga atau misalnya kelima gitu. Jadi ya sebenarnya intinya adalah kalau misalnya jualan di online itu ya kita kan berlomba-lomba untuk ya pas sering-sering muncul lah gitu kalau misalnya bahasa Sunda lah. Jadi yang lebih sering muncul, yang lebih sering terlihat, ya peluangnya akan semakin besar untuk bisa diklik dulu minimal gitu ya Mas Yuswa. Jadi minimal diklik dulu gitu. Jadi dia apaan sih ini muncul mulu gitu kan. Akhirnya ya udah coba dilihat dulu deh gitu kan. Belum beli itu. Karena kan ya mungkin teman-teman ada coba cari funneling marketing kan ada tuh step-stepnya dari awareness, ya consideration dan lain-lain sampai ke bawah gitu kan. Nah, step-step itulah yang bisa tuh dilihat tools-toolsnya gitu. Jadi untuk raising awareness apa, terusnya untuk raising consideration itu apa, biar dia bisa menjadi beli kan gitu, conversion gitu, terusnya biar dia beli lagi tuh harus gimana. Nah itu coba aja dipelajarin gitu. Singkatnya gitu sih, kalau dari saya mungkin. Sip. Oke, keren banget ya. Teman-teman semua, berarti kalau emang mau ngeliatin sistem-sistem yang ada di agregator ataupun di aplikator gitu ya emang kita harus tentuin tadi, apalagi juga udah ada marketing funnel juga kan bisa dicoba. Dan pokoknya benar-benar harus trial and error. Kalau kalian sering munculin terus diri kalian, brand kalian tuh ada di agregator itu, ada di aplikator, lama-lama ini lebih ke digital marketingnya sih. Nanti lama-lama ya brand kalian juga pasti akan direkomendasiin ke orang lain juga gitu. Tadi ya pakai marketing funnel AIDA tuh, yang awareness, interest, desire, action gitu. Wih, teori banget ya. Nah, kalau dari Kak Joshua ada tambahan nggak, Kak? Ya, jadi benar banget yang Kak Reza bilang tadi. Soalnya kalau misalkan di toko offline itu kan yang ya kan posisi menentukan prestasi. Biasanya orang gitu kan. Posisinya bagus ya hasilnya bagus. Misalkan di mall, kalau buka store di lobby atau dekat lobby atau di ground area yang orang rame, pasti omsetnya lebih tinggi dibandingkan kita buka store yang di atas atau posisi di ujung. Nah, cuman kalau di offline kan kita lihat fisiknya gitu kan. Nah, sedang kalau di handphone satu-satunya cara kita melihat toko itu ya dari aplikasinya. Makanya namanya banner di atas atau ads, misalkan orang search nama kita ke atas langsung itu juga sangat-sangat menentukan. Jadi ada juga loh, misalkan temanku yang awalnya maunya ekspansi melalui toko. Cuma nggak jadi, dia akhirnya maunya online dari Cloud Kitchen, dari foto agregator. Nah, dia fokus sisihin budget biasanya dia sewa. Misalnya dia awalnya budget untuk sewa tuh 8 juta, 10 juta sebulan, sewa tempat. Nah, dia sisihkan 7 juta atau 5 juta setengahnya dari itu untuk ads. Karena menurut pikiran dia, itu sama aja kayak dia sewa toko, cuman di aplikasi. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Nah, kalau kita yang tadi pertanyaannya kan gimana cara nyaingin orang yang pasang banner gitu kan. Nah, itu ya sejujurnya lumayan sulit. Karena mereka bayar jauh lebih mahal untuk posisi itu. Nah, cuma kan untuk pasang banner itu mahal banget. Jadi nggak mungkin selamanya situ. Dan bisa pasang pasti brand yang lumayan besar. Nah, itu jadi nggak selamanya mereka sana. Nah, kalau kita cari saingan, ya cari saingan yang bisa kita saingin, bener nggak? Nah, kalau misalkan aku mau buka saingan McDonald, ya berat. Karena budget mereka udah jauh di atas aku, misalkan. Nah, jadi aku cari saingan yang itu. Kalau misalkan benar-benar mentok, ya harus main USP-nya, unique selling point-nya apa. Kenapa orang harus ke kita, kenapa nggak ke mereka gitu. Jadi, kalau kita kalah di foto agregator, ya mungkin kita harus menang di sisi yang lainnya. Mungkin karena company lebih besar, mereka saingan kita company lebih besar. Berarti pasti produksi lebih massal. Nggak bisa terlalu butik lah kita bilang ya. Nah, kita bisa jual something yang lebih artisan atau lebih butik, yang lebih kita jual sisi artnya kayak gitu. Nah, orang pasti akan ke kita. Market itu akan ke kita, ada marketnya sendiri. Nah, di situ harga bisa lebih mahal, margin lebih besar. Jadi kita nggak main quantity, mainnya quality. Bisa juga. Jadi banyak cara mainnya sih. Maksudku nggak harus kita bersaing di situ. Bisa juga kita dari sisi lainnya, misalkan gitu. Kayak burger kan ada, kalau kalian tahu di Jaksel ada burger-burger yang mahal banget, 100 ribuan, tapi laku. Karena ada penggambaran sendiri. Itu kan seninya di situ. Kalau orang bilang dapat beli burger 100 ribu, mending beli burger di McD 30 ribu, 35 ribu, sepertiganya harganya. Brand lebih besar. Nah, cuma kan orang nggak lihat itunya. Orang lihat
Justru keren loh kalau beli burger yang 100.000 ini. Di foto keren, orang kayak tempat nongkrongnya mereka, vibes-nya dapet kayak gitu. Jadi mungkin sainginnya lawan dari sisi yang lain gitu. Jangan dihajar di situnya. Itu sih. Sip. Oke. Tadi aku dapat banget yang sebenarnya dari awal gitu ya. Tadi si apa namanya? Kalau orang-orang yang pasang banner di aplikasi gitu ya, mereka sebenarnya jatuhnya udah banyakin budget buat ads gitu. Kalau ads tuh tadi jatuhnya kayak lebih ke sewa toko tapi yang online gitu. Nah, tapi buat ngelawan mereka aja sebenarnya sulit gitu karena kan mereka bayarnya juga jauh lebih mahal. Dan karena mereka sendiri juga nggak bakal selamanya di situ karena harganya mahal banget, ya saingannya jangan di daerah situ doang, jangan di online-nya, tapi juga di unique selling point, di vibes dari tempatnya, di apapun yang kalian mau provide dari segi artsy-nya ataupun segala macam. Nah, teman-teman, karena sayang banget nih, ada tadi pertanyaan yang kelewat juga, jadinya nggak bisa dijawab dulu karena waktunya juga udah habis. Semoga pertanyaan dari teman-teman tadi ini kejawab dan bisa support banget nih buat F&B dari teman-teman kalian di segi online apapun yang lain juga gitu ke depannya. Nah, sebelumnya yang ditunggu-tunggu banget nih teman-teman, kapan lagi kita bisa foto sama Kak Joshua sama Kak Reza gitu. Nah, yuk yang tadi yang lagi pada off cam, ayo dong kita on cam karena aku pun juga udah pengen banget foto nih. Gitu, mari kita foto bersama-sama. Yuk yang off cam yuk. Gitu. Mari kita on cam. Mari kita. Jangan AFK ya, teman-teman ya. Ayo kita on cam. Aku tungguin dulu ya, bentar. Sudah pada on cam. Nih, aku pengen satu-satu ah. Clarista Juwana, Wati, Rifki, Sunfairi, Jason. Gimana? Udah pada on cam semua? Oke, aku anggap ini semua udah lumayan banyak nih yang on cam. Kalau gitu operator boleh tolong dibantu screenshot karena kita sendiri. Oh, ada yang belum bisa on cam. Karena kita ada gerakan tersendiri nih. Karena kan hari ini sama besok kan temanya munch ya. Jadi gini, munch gitu kayak gitu. Astaga, saya jadi juga malu gitu. Oke, teman-teman semua dari operator aku hitung 1 2 3 nanti boleh tolong dibantu screenshot nanti kita kirimin juga kok ke grup WA. Oke, 1 2 3. Oke, sekali lagi ya. 1 2 3. Sip, oke kalau gitu aku pengen terima kasih banget nih buat Kak Joshua sama Kak Reza karena udah kasih kalau kata-kata yang template banget ya sebagai seorang MC insightful banget gitu. Jadi udah kasih insight dan seluk-beluk di industri F&B bisnis khususnya juga di aspek online gitu. Jadi untuk Kak Joshua sama Kak Reza boleh dipersilakan nih untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Tapi kalau mau ikutan karena kita habis ini juga masih ada workshop boleh juga gitu. Thank you so much Kak Joshua sama Kak Reza. Thank you buat Oke, kesempatannya. thank you Mas Jojo dan lain-lain. Thank you Kak. Nah, oke keren banget kan tadi teman-teman udah lihat nih dari seluk-beluknya Kak Joshua sama Kak Reza gitu dari Jumba sama ayam-ayamnya. Nah, sekarang kita bakal ada workshop gitu. Kan dari awal kan aku udah ngomong kan ada talk show, ada workshop juga gitu. Di sini kita belajar cara ngitung ROMI atau yang tadi aku udah kasih tahu artinya return on marketing investment. Jadi, untuk praktek langsung, Mancis bisa nih langsung scan QR code yang bakal tertera sebentar lagi. Mungkin operator boleh kasih QR code-nya. Atau bisa langsung klik di bit.ly/munchws1 tapi W sama S kapital tuh seperti yang tertera bit.ly/munchws1. Nah dari tim kita juga udah kasih di chat Zoom jadi kalian tinggal langsung klik aja gitu. Nah teman-teman yang udah masuk bisa langsung download dalam bentuk file Microsoft Excel gitu. Jadi nanti selama workshop pun kalau kalian juga download dulu ya teman-teman. Udah download belum? Jadi kalau kalian nanti selama workshop itu pengen langsung nanya, nggak apa-apa kayak tadi juga di chat gitu. Tapi kalau kalian mau langsung ngomong juga boleh. Tinggal raise hand aja, nanti kita tinggal on mic juga buat kalian, terus habis itu udah tinggal nanya aja. Oke, daripada lama-lama lagi, mari kita sambut nih Kak Sally yang bakal nge-lead workshop dan ngajarin kita ROMI. Boleh Kak Sally. Oke, hai semuanya, selamat malam. Semoga masih belum ngantuk ya, dan semoga udah makan juga tadi bareng nonton webinar dan workshopnya dari, talk show-nya dari Kak Joshua sama Kak Reza. Oke, nah hari ini aku mau sharing sedikit tentang ROMI atau tadi udah Jojo sebutin gitu ya, artinya adalah Return on Marketing Investment. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar belum? Coba boleh komen atau mungkin kasih reaction. Yang udah pernah dengar siapa aja di sini? Atau belum pernah sama sekali? Pernah tapi nggak tahu. Oke, yang lain?
Belum pernah dengar. Oke. Belum tahu. Oke. Oke. Nah, jadi sebenarnya ROMI atau return on marketing investment ini mirip sama kalau yang teman-teman pernah dengar itu return on investment. Bedanya adalah kalau misalnya ini tuh lebih ke aspek marketingnya. Kira-kira untuk tahu, kira-kira kalau misalnya kita pakai marketing tools A, itu boncos atau malah menguntungkan sih gitu. Dan biasanya itu cukup untuk teman-teman bisa melihat gitu, kira-kira marketing performance yang teman-teman lakukan itu seperti apa gitu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa download seperti yang tadi Jojo udah bilang, supaya teman-teman bisa otak-atik sendiri dan teman-teman bisa experience langsung. Nah, di sini terdiri dari 3 sheets atau 3 hal atau 3 aspek yang bakal kita bahas. Yang pertama itu adalah tentang marketing plan atau rencana pemasaran gitu ya, teman-teman. Dan di sini aku coba kasih template untuk 3 marketing expenses plan gitu. Yang pertama adalah untuk skenario yang pesimis, yang kedua adalah realistik, dan yang ketiga adalah optimis. Nah, perbedaannya adalah di sini maksud dari sheets yang ini adalah ketika aku menggunakan budget yang pesimistik, realistik, ataupun optimistik, itu targetnya sama gitu. Jadi misalnya targetnya aku pengen salesnya 1.000 gitu dari rencana marketing aku bulan ini gitu misalnya. Nah, 1.000 ini ya pesimisnya adalah aku harus mengeluarkan budget 30.800.000 untuk bisa mencapai 1.000 sales tadi misalnya. Tapi sedangkan aku bisa optimis untuk membuat marketing aku menjadi efisien itu dengan menggunakan budget cukup Rp26.100.000 aja. Dan ini cuma contoh ya, angka-angka di sini itu pure atau murni cuma contoh aja gitu. Teman-teman bisa ubah langsung angka-angka yang ada di sini gitu. Dan di sini aku coba untuk karena hari ini kita temanya online gitu ya, aku coba untuk masukin beberapa pilihan yang teman-teman bisa pilih untuk strategi marketing online. Dan teman-teman kalau misalnya mau ubah itu aku agak keluar dikit untuk mengubah ininya. Teman-teman bisa pencet yang bagian data, terus ada data validation. Data validation di sini teman-teman bisa ubah isi list yang ada dalam sini untuk teman-teman sesuaikan. Jadi kalau misalnya mau nambah apa lagi gitu sebelahnya. Koma apa gitu. Oke. Nah, untuk marketing expenses sendiri ini karena tadi konsepnya adalah targetnya sama, cuman beda di budgetnya doang, jadi biasanya pesimistik itu secara biaya lebih tinggi dibandingkan yang optimistik. Karena tadi kan kalau misalnya optimistik itu kasarannya berarti marketing yang kita lakukan itu efisien gitu ya. Dan biasanya yang realistik adalah biasanya yang terjadi seperti apa. Gitu. Oke, masih aman semuanya? Oke, karena belum ada pertanyaan aku lanjut dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung potong aja. Oke, nah yang kedua, aspek kedua adalah COGS atau Cost of Goods Sold. Dan di sini aku coba untuk bikin formulanya gitu ya. Teman-teman bisa ubah untuk yang ada di kolom A, teman-teman bisa tambahin, teman-teman bisa kurangin. Dan di sini untuk yang bagian ini itu teman-teman masukkan sesuai jumlah pembeliannya teman-teman. Jadi misalnya nih, aku tulis di sini telur, tadi aku baru beli telur nih, telurnya 10 butir dan harganya total tuh 25.000 untuk 10 butirnya. Nanti di sini formulanya akan membagi dengan sendirinya kira-kira berapa sih harga satuannya sesuai satuan yang teman-teman cantumkan di sini. Gitu. Nah, setelah itu teman-teman ubah yang di bagian jumlah terpakainya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi aku belinya 10 butir nih, karena memang harus belinya 10 butir gitu ya, satu tempat gitu misalnya. Dan ternyata yang terpakai cuma 5 gitu. Jadi nanti ini bakal terhitung dengan sendirinya untuk kira-kira biayanya berarti berapa gitu. Mungkin aku ubah untuk ininya supaya warnanya mana yang teman-teman bisa ubah gitu ya teman-teman. Ini aku kasih warna kuning, teman-teman bisa ubah. Oke. Nah, setelah itu ternyata total biayanya untuk hal ini atau untuk memproduksi suatu makanan ini adalah 117.000. Gitu. Nah, nanti ini juga akan terhitung secara otomatis dan nantinya ada biaya lain-lain dan juga biaya packaging misalnya.
Biaya packaging misalnya, untuk satu box-nya itu ternyata aku butuhnya, biaya packaging untuk semuanya ini adalah aku butuhnya 5.000 gitu, dan biaya lain-lain untuk memproduksinya itu aku butuh 10.000. Biaya lain-lain itu apa aja? Misalnya listrik, air, atau biaya lain-lain yang teman-teman itu nggak bisa kalkulasikan secara pasti. Kalau misalnya air kan sulit ya untuk teman-teman bisa, harga air per liternya itu berapa gitu, itu sulit ya teman-teman untuk biasanya kita bisa hitung gitu. Nah, nanti di sini teman-teman ubah juga kira-kira dengan harga sekian, dengan biaya packaging sekian, dengan teman-teman membuat satu resep gitu misalnya ya, itu teman-teman bisa dapetin berapa unit. Di sini aku kuningin lagi karena ini bisa diubah, teman-teman bisa ubah. Misalnya, ternyata sebenarnya ini tuh biayanya untuk cuma 5 nih ternyata. Nah, nanti ini akan berubah dengan sendirinya. Total biaya finalnya tadi kan 13.000 sekian ya. Ini sekarang jadi 26.000 gitu. Oke, aku masih aman. Aku langsung lanjut ke topik utama hari ini, yaitu Romi. Nah, jadi ini adalah template di mana teman-teman bisa chat gitu ya. Kira-kira ads-nya atau misalnya online marketing yang teman-teman lakukan itu mulainya kapan dan juga berakhirnya kapan gitu. Dan di sini sama seperti yang di awal tadi, teman-teman bisa pilih itu jenisnya marketingnya itu apa gitu. Dan setelah itu teman-teman bisa masukin budgetnya. Budgetnya ini bisa sesuai dengan marketing plan atau misalnya teman-teman hasil evaluasi. Biasanya kan kalau misalnya kita pakai ads itu kan ada yang sistemnya kita masukkan uang dulu gitu ya, terus kita lihat kira-kira biaya cost per kliknya berapa dan yang ngeklik berapa gitu kan. Jadi biaya yang kita top up-kan ke saldonya itu belum tentu sesuai dengan 100% dari budget kita awal gitu. Teman-teman bisa masukin yang budget yang dipakai aja gitu. Dan di sini bisa diubah-ubah teman-teman. Dan ini juga aku sediakan kalau untuk misalnya teman-teman mau coba, misalnya kalau di sini konsepnya adalah, aku mau Instagram AdSense produk A, kemudian aku mau GoFood AdSense produk B, Shopee AdSense yang produk C gitu. Dan ini teman-teman bisa ubah sama kayak tadi di bagian data dan juga di bagian data validation gitu. Oke, nah informasi selanjutnya yang teman-teman butuhkan adalah jumlah sales-nya. Jumlah sales dari Instagram, dari marketing yang teman-teman lakukan. Misalnya, dengan budget 2.750.000 dalam waktu 1 bulan, selama bulan Januari, di Instagram Ads, aku pengen ngejual produk A. Ternyata yang kejual adalah 100 piece dari produk A. 100 piece ini ternyata revenue-nya, total omsetnya itu adalah 5 juta. Gitu ya. Dan Rominya di sini perhitungannya itu sederhana teman-teman. Jadi dari revenue tadi, teman-teman kurangin dengan budget ads-nya atau marketing expenses-nya, terus nanti teman-teman kurangi dengan COGS dikali dengan jumlah sales-nya. Di sini udah tercantum secara otomatis teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot. Gitu. Nah, di sini aku juga coba color code-in, jadi yang hijau ini aku indikatornya dia bagus gitu ya. Teman-teman bisa ubah sendiri kategori bagus dan juga kurang bagusnya itu berapa. Nanti bisa diubah di conditional formatting namanya teman-teman gitu. Jadi di sini ada format terus ada conditional formatting di sini. Teman-teman bisa ubah. Nah, ini aku coba patokannya adalah kalau misalnya dia kurang dari 0 itu merah. Kemudian kalau misalnya dia lebih dari 75% dia bakal hijau warnanya. Gitu. Dan di sini kelihatannya merah semua ya teman-teman ya. Mungkin karena ternyata kita selama 3 bulan ini, karena ini time stamp-nya dari Januari sampai Maret, ternyata kita hampir semuanya boncos kecuali di bulan Januari yang kita pakai GoFood Ads untuk produk B gitu. Nah, untuk perhitungannya sendiri, berarti kan ini kita bisa lihat ya, kalau misalnya selama ini kita ngelihatnya, kalau misalnya kita pakai budget 2.750.000, kalau misalnya kita jual 5 juta, kita revenue 5 juta aja, ternyata masih rugi nih teman-teman gitu ya. Jadi nggak bisa kita lihat, udah untung kok udah lebih banyak gitu, bahkan hampir 2 kali lipat gitu kan, 2.750.000 sampai 5 juta. Tapi ternyata itu kita masih rugi nih teman-teman gitu.
Beda cerita kalau misalnya ternyata 1 juta gitu ya. 1 juta kalau misalnya 10 juta ternyata kita sudah untung 372% gitu. Jadi di sini maksudnya adalah kalau misalnya teman-teman menghitungnya cuman berdasarkan aku keluarin budget untuk marketingnya sekian, terus kemudian ternyata pendapatannya lebih, itu berarti aku untung, dan itu belum tentu gitu. Dan untuk 372% ini, teman-teman belum mengurangi dengan biaya lain-lain. Misalnya teman-teman udah punya pegawai, atau misalnya teman-teman udah punya biaya-biaya lain yang harus juga di-charge atau harus juga dikenakan gitu, untuk ngelihat kira-kira profitnya itu berapa gitu. Dan di sini ada kolom notes yang teman-teman bisa pakai untuk misalnya mencatat, misalnya kemarin itu aku Instagram Ads-nya, aku tulisnya itu spesifikasinya misalnya wilayahnya Jabodetabek gitu. Terus misalnya gendernya laki-laki dan wanita, usianya misalnya milenial gitu. Jadi kita bisa tahu kira-kira ketika ini hijau itu apa sih yang kita lakukan gitu. Apa yang kita lakukan dengan GoFood Ads-nya. Misalnya ada kata kuncinya kah atau hal-hal lain yang kita bisa catat sebagai evaluasi gitu. Kalian bisa pergunakan kolom notes-nya ini gitu. Oke, nah sampai sini sebenarnya kurang lebih begitu cara perhitungan ROMI-nya, atau teman-teman bisa tahu kira-kira aduh boncos nggak ya, atau misalnya ternyata menguntungkan nih untuk kita bisa pakai strategi marketing tersebut gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya atau aman? Sama-sama Kak Rista. Oke. Oke. Kalau di make a copy, hilang nggak ya formulanya? Setahu aku nggak hilang sih, boleh dicoba dulu aja untuk kita make a copy. Jadi buat teman-teman yang selain bisa download Excel-nya, teman-teman bisa make a copy di sini. Jadi nanti file ini bakal jadi miliknya teman-teman dengan akun email teman-teman. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sama-sama. Oke, mungkin masih memahami juga nih Kak Jojo, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh hubungi aku, ntar lagi aku bakal cantumin WhatsApp aku gitu. Aku balikin ke Kak Jojo. Oke, terima kasih banyak Kak Sally udah mau ngajarin kita semua tentang ROMI gitu ya. Jadi kita tadi nggak bingung gitu cara melakukan marketing activities yang mana gitu, melakukan pemasarannya yang model gimana gitu. Biar jangan sampai boncos gitu kan teman-teman. Nah, teman-teman nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara gitu. Dan jangan lupa habis ini aku minta nih operator buat kasih QR nih, hadiah nih buat kalian. Jadi jangan lupa kalian isi nih feedback form supaya karena ini bakal jadi syarat kalian dapat e-sertifikat. Tapi nggak cuma ini syaratnya, kalian juga nggak boleh lupa untuk datang ke day 2 gitu, yaitu which is besok di jam 7 juga. Jadi kalau kalian datangnya cuma hari ini sayang, karena nanti kalian malah nggak dapat sertifikat sama sekali gitu. Nah aku minta dong Sambari nih, aku nunggu nih kalian coba isi dulu dari feedback formnya, tinggal di scan ataupun tinggal klik nih linknya yang udah dikirimin juga. Kalian bisa follow ya ke kita juga @katika-group, biasalah mau promosi gitu. Dan kita juga jangan lupa buat follow dari kolaborator kita yaitu @ruangrasa.kitchens. Jadi kalian kalau mau tahu tentang Cloud Kitchen semuanya ada di Ruang Rasa gitu. Dan tadi juga kalau kalian bingung apa namanya? Akun IG-nya dari Kak Joshua itu buat jumbanya ya, jangan Kak Joshua-nya, itu jumba.id sama tadi kalau ayam-ayaman tuh ayam-ayaman BDG. Ayam-ayaman Bandung maksudnya gitu. Jadi banyak ya PR teman-teman untuk isi feedback form, follow-follow, nggak apa-apa, semangat. Oke, kalau gitu aku tunggu sampai jam 20.14 baru habis itu kita lanjut. Silahkan diisi dulu teman-teman. Sebagai syarat buat kalian dapat sertifikat. Oke, ini udah 20.14.
Nah, jadi timer ya saya. Oke, sebelum kita mengakhiri day 1, aku pengen sekali lagi terima kasih ke kolaborator Katika di acara hari ini, yaitu Ruang Rasa Cloud Kitchen. Dan kita juga pengen terima kasih ke beberapa community partner kita, yaitu ada Isaac Prastia Mulya, Pixel Kreatif, dan Yang on Top. Nah, kalau Mancis di sini pengen ngerasa banyak belajar hari ini, tapi pengen belajar lebih baik lagi nih, kayak greedy gitu ya. Kalian bisa langsung join ke komunitas Katika Group gratis banget. Jadi di sana kalian bisa kumpul bareng sesama pembisnis muda dan belajar bareng gitu. Dan kita tuh kalau di sana selalu bagi-bagi insight setiap hari, dan setiap bulan itu ada yang namanya monthly meeting. Jadi kita kumpul bareng buat bisa bareng-bareng ngembangin bisnis kita. Apapun itu bisnisnya, nggak cuma F&B kok. Jadi langsung aja kalian bisa scan ke barcode-nya ataupun bisa akses ke link yang udah dikirimin. Gitu. Nah, kalau gitu, aku sekali lagi pengen terima kasih nih ke tadi Kak Reza sama Kak Joshua, meskipun mereka juga udah pergi, nggak apa-apa. Kak Reza sama Kak Joshua udah ngasih banyak banget insight di belakang apa itu F&B bisnis secara online gitu. Jadi kalian juga, aku juga pengen banget terima kasih nih buat kalian udah sempet-sempetin datang, jadi kalian juga bisa dapat back insight gitu hari ini dan bisa terapin ke bisnis kalian masing-masing. Jadi aku sekali lagi, jangan lupa datang di day 2, besok tuh tentang apa, yaitu judulnya Kelola App GoFood Tingkatkan Cuan, itu bareng sama Kak Feli Wijaya selaku Head of Platform dan GoFood dari Merchant Marketing. Jadi kalian gak usah khawatir, itu beliau udah benar-benar detail banget dan udah benar-benar expert banget. Jadi kalian tadi yang rahasia-rahasia tentang di dalam GoFood itu pasti nanti diajarin besok. Jadi seru banget kan. Oke, jadi jangan lupa datang. Aku ingetin lagi, kalau kalian nggak datang besok, nanti malah nggak dapet e-sertifikat sama sekali. Kalau gitu, aku di sini Jojo pada hari ini sebagai moderatornya. Pengen minta maaf nih kalau ada salah dan tutur kata, dan sampai jumpa di Mancis di 2 itu besok. Bye-bye.